samsat keagamaan kembali dikokohkan oleh para pendakwah dan pewaris para nabi. Hal itu menegaskan betapa tingginya kecintaan mereka terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena dalam hadis Nabi bersabda, "Anta ma'aman ahbabta." Engkau akan bersama orang-orang yang kau cintai. Jadi, jika kita mencintai Rasulullah dengan sepenuh hati, insya Allah kelak di hari kiamat kita akan berkumpul bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagi kaum muslimin, peringatan Maulid ini adalah hal yang sakral sebagai wujud kecintaan mereka terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebab Nabi Muhammad adalah sosok bawa cahaya penerang di tengah-tengah kegelapan. Beliau bagaikan oase di tengah padang pasir. Beliau memantaukan kita dari zaman jahiliyah kepada zaman keimanan. Sudah sepantasnya bagi kita untuk berbahagia karena kelahiran beliau. Allah dalam Al-Quran telah bersabda, telah berfirman, "Auzubillahi minasyaitonir rajim. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu." Katakanlah dengan karunia dan rahmat Allah, hendaklah dengan itu sekalian mereka berbahagia. Lantas, mengapa kaum muslimin mengenang Rasulullah itu dengan hari kelahiran, bukan dengan hari kematiannya? Sebagaimana tradisi di Indonesia, kita mengenang ulama-ulama kita dengan hari kematiannya. Jawabannya yang pertama adalah jangan bandingkan Rasul dengan ulama-ulama kita. Karena Rasul adalah utusan langsung dari Allah, sedangkan ulama adalah para manusia yang diberi khususan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua adalah ulama dan pahlawan itu dikenal karena sudah dikenal ketika setelah kematiannya, karena sudah berjasa selama hidupnya. Sedangkan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu sebelum kelahirannya pun sudah dinikmati, sudah banyak keberkahan yang muncul sebelum Rasul lahir. Oleh karena itu, bulan awal menjadi momen yang paling dinanti oleh seluruh alam. Hadirin rahimakumullah. Sebagai bentuk kegembiraan umat Islam, ada beberapa peristiwa yang mengiringi kelahiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya, yang pertama adalah hancurnya pasukan Abraha ketika ingin menyerang Ka'bah. Peristiwa ini terjadi pada tahun 571 Masehi, tepat pada tahun kelahiran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Penyerangan Abraha disebabkan karena keirian dari Raja Abraha oleh kepada Ka'bah, karena Ka'bah selalu ramai dibendungi oleh masyarakat Jazirah Arab. Namun Allah berkehendak menyelamatkan umatnya. Dari Raja Abraha berhenti di tempat yang dikenaginya. Saat itu Allah Ka'bah menurunkan kawanan burung ababil dari berbagai penjuru, membawa batu-batu dari tanah yang membakar. Batu-batu itu kemudian ditimpakan dari atas kepala balan tanah Abraha. Kedahsyatan peristiwa ini diabadikan dalam Al-Quran surat Al-Fil ayat 1-5. Dari sini sudah cukup jelas bahwasannya kelahiran Nabi banyak peristiwa-peristiwa yang bisa dibilang menyambut atau peristiwa-peristiwa yang menandakan bahwasannya akan lahir seseorang utusan Allah. Lalu yang kedua, setelah kelahiran Nabi Muhammad SAW, kaum jin tidak lagi bisa mengintip berita langit.
Hal itu diakui oleh kaum dia sendiri sebagaimana dalam Al-Quran firman Allah Subhanahu wa taala, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa anna lamasna samaa fawajadnaha muliat hawasan syadida wa syuhuba. Wa anna kunna naqulu minha maqaida lis-sam'i faman yastami' lana yajid lahu shihaban rasada." Yang artinya, dan sesungguhnya kami telah mencoba mengetahui rahasia langit, maka kami mendapatinya penuh dengan penjagaan ketat dan panah-panah api. Dan sesungguhnya kami dahulu dapat menduduki beberapa tempat di langit, itu untuk mendengarkan beritanya. Tapi sekarang siapa saja yang mencoba mendengarkan seperti itu, tentu akan menyumbai panah api yang mengintai untuk membakarnya. Quran Surat Al-Jin ayat 8-9. Padahal sebelum lagi Nabi Muhammad SAW, kaum jin sangat mudah untuk melihat berita di langit. Apa tujuannya? Tujuannya adalah untuk menyebarkan berita tersebut kepada juru ramal dan ahli sihir. Dinamakan tatkala tak bisa mengakses informasi itu, kaum jin kemudian menyebar ke seluruh penduduk bumi mencari-cari apa nih yang menyebabkan akses ke langit itu dihalangi. Lalu setelah ditemukan, ternyata adanya kelahiran sang Nabi Muhammad SAW sampai yang mengeluarkan sinar dan memancar ke langit. Para malaikat pun sibuk menyampaikan salam kepada pangeran alam yang baru saja dilahirkan. Begitu kejadian berlalu, iblis sangat menyesalkannya sebab pangeran alam tak datang. Artinya rahmat bagi seluruh manusia akan terlimpahkan, sehingga pantas menurutnya jin dan setan tinggallah halangi naik langit untuk mencari informasinya. Lalu yang ketiga, adanya keajaiban saat rombongan saat disusui oleh Halimah Sa'diyah. Suatu ketika rombongan Bani Sa'id itu merombong-rombong menjadi bayi dan akan disusuinya dengan niat untuk mendapatkan upah atau bayaran, masuk Halimah Sa'diyah. Namun setelah 2 hari mencari bayi, Halimah tidak mendapatkan satu bayi pun. Yang tersisa hanyalah bayi Muhammad SAW bin Abdullah. Rupanya bayi yang satu ini yatim, tidak memiliki ayah. Banyak yang tidak mengambil karena sedikitnya akan upahnya. Akan tetapi karena Halimah Sa'diyah tidak ingin pulang dengan tangan kosong, maka dia sepakat dengan suaminya untuk mengambil bayi Muhammad ini. Lalu setelah diambil dan dibuka penutup kain yang menutupi bayi Nabi Muhammad, alangkah terkejutnya Halimah Sa'diyah karena wajahnya Nabi itu bersinar. Karena baru kali ini dirinya mendapatkan bayi yang luar biasa. Lalu setelah itu, ketika Nabi Muhammad disusui, air susunya Halimah Sa'diyah itu deras luar biasa. Bahkan unta-unta Halimah Sa'diyah dan suaminya dan tadinya kurus kering menjadi gemuk dan tahan akan perjalanan panjang. Keberkahan Nabi Muhammad tidak hanya dirasakan oleh Halimah Sa'diyah dan suaminya, tetapi dirasakan oleh seluruh Bani Sa'id. Jamaah sekalian, itulah beberapa peristiwa yang mengiringi lahirnya Nabi Muhammad SAW. Kita dapat mengambil pelajaran, berhikmah dari kisah-kisah di atas untuk menjadikan kita menambah kecintaan kita kepada Nabi Muhammad SAW, karena keinginan semua umat
Muslim dan mukmin